Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita ini, kesaksian Alkitab ini menjadi perenungan yang membawa kita menyadari betapa buruk yang akan kita terima jika kita menyimpan marah, dendam, kebencian, dan mau membalas yang jahat dengan jahat. Kita hanya akan celaka. Firman Tuhan mengajari kita untuk melepas pengampunan dan percaya pada cara Tuhan bekerja. Mungkin tidak seperti yang kita inginkan dengan cara yang kita mau. Tidak secepat yang kita hitung dengan waktu yang kita mau. Tapi Allah selalu bekerja dengan cara yang tepat. Dengan waktu yang pas, Tuhan bekerja dengan hebat. Bukan untuk mematikan dan mencelakakan, tapi untuk membawa semua orang dalam pertobatan dan hidup di dalam Tuhan. Sebab itu kalau ada orang yang berbuat jahat pada kita dan hidupnya seperti baik-baik saja, jangan marah dan kecewa pada Tuhan. Sebab dalam cara kerja Allah, dalam waktu Allah, Tuhan mau supaya kita selamat dan orang yang berbuat jahat itu pun ada dalam pertobatan. Shalom. Damai di hati. Kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ada di minggu terakhir bulan Januari. Sebentar lagi kita akan tiba di bulan Februari. Pemilu sedekat. Mengucap syukur pada Tuhan, Tuhan membawa kita sehat sampai di hari ini. Kita merenungkan 2 Samuel pasal 15 ayat 1 hingga 12 di bawah tema waspadalah terhadap persepakatan gelap. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sepakat itu artinya setuju, semufakat, sependapat, seia, sekata. Persepakatan asal katanya sepakat, artinya pernyataan kehendak satu pihak yang setuju, seia, sekata dengan pihak yang lainnya. Dalam hal yang berkaitan dengan iman, sepakat itu sangat-sangat baik. Dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19, firman Tuhan katakan demikian. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sepakat, baik dalam hal iman. Tetapi jika itu bertentangan dengan iman, maka persepakatan bisa menjadi jahat dan mendatangkan dosa. Persepakatan gelap, kata tema kita dalam perenungan pagi hari ini. Dia bisa mendatangkan celaka sebab membawa kita pada kejahatan. Kita diajak untuk merenungkan kisah tentang Daud dan Absalom dari catatan 2 Samuel pasal 15 ayat 1 hingga ayat 12. Sedikit kita belajar latar belakangnya. Daud adalah raja kedua Israel yang memerintah sesudah Saul. Daud memerintah di Israel selama 40 tahun. 7 tahun dia memerintah dari Hebron dan sisanya 33 tahun dia memerintah di Yerusalem. Di Hebron, Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud yang memiliki banyak istri juga gundik, tapi lebih sedikit dari Salomo. Daud yang memiliki banyak istri dan juga gundik. Di Hebron dia dikaruniai 6 orang anak laki-laki. Anak pertamanya namanya Amnon, anak sulung dari Ahinoam perempuan Israel. Anak keduanya namanya Kileab atau Daniel dari Abigail, istri yang dinikahinya mantan istri Nabal, yang kemudian anak keduanya ini mati. Anak ketiganya Absalom. Dalam bacaan kita, Absalom adalah putra Daud dan Maakah, anak dari Raja Gesur. Anak keempatnya adalah Adonai, anak Daud dan Hagit. Kelima Sefaca, anak Daud dan Abital. Dan keenam Itream, anak Daud dan Eglah. 6 putranya ini lahir di Hebron ketika Daud memerintah di sana. Anak-anak lainnya lahir saat Daud tinggal di Yerusalem memerintah 33 tahun, termasuk Salomo yang menggantikan Daud saat ia ada di hari tuanya. Di Yerusalem inilah Bapak Ibu Saudara-saudara terjadi peristiwa antara Amnon dan Tamar. Tamar ini adalah anak perempuan Daud, satu ibu dengan Absalom.
Jadi Tamar ini adalah adik Absalom. Amnon adalah anak sulung yang tadi saya sampaikan lahir di Hebron. Amnon menyukai Tamar karena Tamar cantik. Rasa sukanya kepada Tamar kemudian mendorong dia menyusun muslihat, berpura-pura sakit dan meminta supaya Tamar adik tirinya merawat dia. Lalu kemudian setelah Tamar ada di kamarnya, Amnon menyuruh orang-orang keluar, pegawainya keluar, dan kemudian dia memperkosa Tamar. Setelah dia memperkosa Tamar, harusnya dia menikahi Tamar untuk bertanggung jawab. Tapi yang terjadi adalah Amnon mengusir Tamar. Yang sudah ternoda itu, yang sudah diperkosa itu, dia mengusirnya. Lalu Tamar lari dan tinggal dengan kakaknya Absalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa perbuatan Daud, apa sikap Daud atas kejadian ini? Daud marah, tetapi dia tidak menghukum Amnon. Peristiwa ini berlalu 2 tahun. Absalom menyimpan kemarahan dan dendamnya. Lalu setelah 2 tahun lewat, dia merencanakan pesta untuk upacara pengguntingan bulu domba. Dia mengundang semua anak raja dan meminta izin Daud sang ayah, sang raja, supaya mengizinkan anak-anak raja datang ke pestanya. Dia menjamu mereka dan membuat mereka mabuk, termasuk Amnon. Lalu dalam situasi yang mabuk inilah Absalom membunuh Amnon. Setelah raja tahu, sebab anak-anak raja kemudian lari, maka larilah Absalom mengungsi ke rumah kakeknya di Gesur. Bapak Ibu, saudara-saudara, 3 tahun kemudian dia di Yerusalem, tapi dilarang untuk menghadap raja. Oleh karena dia tidak bisa menghadap raja, maka 1 hari setelah 3 tahun ini, dia kemudian setelah 2 tahun, 3 tahun dia tidak diizinkan menghadap raja. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia membakar lahan milik Yoab, panglima kepercayaan Daud. Yoab kemudian meminta raja, sehingga 2 tahun sesudah itu Absalom diizinkan untuk bertemu sang ayah, yaitu Raja Daud. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesudah itu dia kemudian menyusun yang namanya persepakatan gelap. Bacaan kita 2 Samuel pasal 15 menceritakan itu. Absalom menyusun rencana kudeta bagi sang ayah. Ia mengambil hati rakyat dengan berpura-pura baik. 4 tahun, Bapak Ibu saudara-saudara, 4 tahun setiap pagi dia pergi ke jalan yang menuju gerbang untuk bertemu raja. Di sana dia bertemu orang-orang masyarakat yang hendak datang untuk menjumpai raja, membawa perkara mereka untuk diadili. Absalom menjumpai mereka dengan berpura-pura baik, dia menunjukkan sikap berpihak kepada mereka. Lalu dengan kata-kata manis dia berusaha untuk memberi mereka dukungan. Andai saja aku hakim di negeri ini, pasti aku akan memutus perkara ini dengan adil. Sebab tiada seorang pun dari pihak raja akan mendengarkan kalian. Maka ketika rakyat akan menyembah dia, Absalom justru merendah dan mencium mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah 4 tahun dia datang kepada Raja Daud dan meminta izin untuk pergi ke Hebron dengan alasan membayar nasar. Sebab katanya waktu 3 tahun dia mengungsi di Gesur, dia berjanji, dia bernasar kepada Tuhan. Kalau dia diizinkan pulang ke Yerusalem, maka dia akan pergi ke Hebron untuk beribadah kepada Tuhan. Daud mengizinkan karena itu sungguh baik. Tapi justru di balik itu dia telah menyebarkan perintah supaya kalau sangkakala ditiupkan dan berbunyi, maka orang harus berteriak bahwa Absalom telah menjadi raja di Hebron. Ia mendeklarasikan diri sebagai raja baru yang mengkudeta ayahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lalu terjadi hal ini. Rencananya berjalan dengan mulus. Daud pada akhirnya harus mengungsi dari Yerusalem. Dia harus meninggalkan tahta, mengungsi dari Yerusalem bersama orang-orang yang dia percayai. Jemaat Tuhan, apakah persepakatan jahat Absalom berhasil? Dari awal saudara-saudara semuanya tampak berjalan mulus.
Rencana-rencananya sepertinya berjalan sesuai dengan apa yang dia rancangkan. Dia mendapatkan dukungan banyak orang. Bahkan ada sebagian besar orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu apa rencana Absalom, justru ikut serta karena mereka pikir dia sungguh baik, dia berpihak pada rakyat. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Daud yang turun tahta, sekalipun harus lari dan bersembunyi, pada akhirnya bangkit dan kemudian menyerang kembali, merebut kekuasaan. Daud kembali memerintah di Yerusalem sampai hari tuanya, sampai Salomo menggantikan dia. Absalom, dia dikalahkan dan mati, dibunuh, ditikam oleh Yoab, panglima orang kepercayaan Daud. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah ini yang diceritakan dalam catatan Samuel, catatan 2 Samuel, secara khusus bacaan kita pasal yang ke-15. Bacaan firman Tuhan hari ini membawa kita untuk merenungkan, bersepakat atau setuju, seia sekata adalah hal yang baik. Tetapi jika kita bersepakat pada hal-hal yang jahat, pada hal-hal yang mendatangkan celaka, walaupun itu kita rancangkan untuk orang lain, pada akhirnya kesepakatan-kesepakatan jahat kita justru akan mendatangkan dosa dan membawa celaka pada diri kita sendiri, akan membinasakan kita yang merancangkannya. Walaupun mungkin awalnya rencana-rencana kita rasanya berhasil, tampaknya berjalan dengan mulus, seolah-olah Allah berpihak atas rencana-rencana kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, bersepakat untuk sesuatu yang jahat, bersepakat untuk sesuatu yang mendatangkan celaka, pada akhirnya akan gagal dan membawa malapetaka pada diri kita sendiri. Sepakat untuk menjatuhkan orang, setuju untuk menjelek-jelekan orang, setuju untuk merancangkan yang tidak baik pada orang, hanya akan membuat kita sendiri yang celaka. Bersepakat pada cerita-cerita bohong, sepakat pada gosip-gosip yang tidak benar, pada akhirnya akan mendatangkan keburukan pada diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah tidak pernah berkenan pada rancangan-rancangan jahat, sekalipun itu dilakukan untuk membalas kejahatan. Sekali lagi, Allah tidak pernah berkenan pada rancangan-rancangan jahat, sekalipun itu kita susun, kita rencanakan untuk membalas kejahatan orang lain. Allah tidak pernah berkenan atasnya. Kenapa? Sebab firman Tuhan dengan tegas menyatakan kepada kita, pembalasan adalah hak Tuhan. Hak Tuhan, bukan kita. Kita tidak berhak mengambil kewenangan Allah. Pembalasan adalah bagian Tuhan. Itu porsi yang memang dikhususkan bagi Allah, dan kita tidak memiliki sedikit pun kewenangan atasnya. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bagi kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah kebaikan. Supaya kita mengerjakan kebaikan sekalipun di tengah kondisi yang tidak baik. Supaya kita tetap menjadi orang baik sekalipun diperlakukan dengan tidak baik. Kejahatan tidak boleh mengubah kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kenapa kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat? Sebab kita adalah orang-orang jahat yang telah ditebus dan diubahkan Tuhan. Kita tidak boleh kembali ke hidup yang lama. Kita tidak boleh menjadi manusia yang jahat hanya karena keadaan atau mungkin orang-orang memperlakukan kita dengan tidak baik, dengan jahat. Kita tidak boleh menjadi pendosa, padahal kita telah ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, merancangkan kejahatan untuk membalas perbuatan jahat orang lain hanya akan membuat kita jatuh lebih jauh dalam dosa, hanya akan membuat kita jatuh lebih dalam kesalahan, dan itu justru membawa kita ada dalam malapetaka, dalam kemalangan, dalam hidup yang tidak diberkati. Absalom, dia marah pada Amnon. Dia marah karena Amnon memperkosa adiknya Tamar. Dia menyimpan kemarahannya 2 tahun.
Lalu kemudian dalam pesta yang direncanakannya, dia membalas yang jahat itu dengan pembunuhan. Jahat dengan jahat. Mungkin dia juga kecewa pada Daud sang ayah yang tidak menghukum Amnon atas perbuatan yang jahat itu terhadap Tamar. Lalu dalam amarah yang dia simpan, dalam dendam dan kebencian yang dia simpan, dia merancangkan kudeta. Dia melakukan yang jahat. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia mencelakakan dirinya sendiri. Dia jatuh lebih dalam, lebih jauh dalam dosa. Dan kemudian dia membawa kemalangan besar bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita ini, kesaksian Alkitab ini menjadi perenungan yang membawa kita menyadari betapa buruk yang akan kita terima jika kita menyimpan marah, dendam, kebencian, dan mau membalas yang jahat dengan jahat. Kita hanya akan celaka. Firman Tuhan mengajari kita untuk melepas pengampunan dan percaya pada cara Tuhan bekerja. Mungkin tidak seperti yang kita inginkan dengan cara yang kita mau. Tidak secepat yang kita hitung dengan waktu yang kita mau. Tapi Allah selalu bekerja dengan cara yang tepat. Dengan waktu yang pas, Tuhan bekerja dengan hebat. Bukan untuk mematikan dan mencelakakan, tapi untuk membawa semua orang dalam pertobatan dan hidup di dalam Tuhan. Sebab itu kalau ada orang yang berbuat jahat pada kita dan hidupnya seperti baik-baik saja, jangan marah dan kecewa pada Tuhan. Sebab dalam cara kerja Allah, dalam waktu Allah, Tuhan mau supaya kita selamat dan orang yang berbuat jahat itu pun ada dalam pertobatan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Dalam kitab Peratapan pasal 3 ayat 26 firman Tuhan di sana menegaskan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam ini artinya bukan membeku, tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Tetapi kata diam ini untuk menjelaskan menanti pertolongan Tuhan dengan sabar, dengan tenang, dengan percaya. Kita menanti tidak dengan membuat gerakan-gerakan yang justru membuat kita jatuh dalam dosa. Menanti dengan tenang, menanti dengan diam, menanti dengan sabar, menanti dengan percaya. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kekecewaan, dalam rasa marah, dalam rasa benci, iblis bekerja untuk menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita jatuh dalam dosa. Jangan izinkan iblis mengubah kita dengan menggunakan keadaan-keadaan yang tidak enak bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketahuilah tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat mengotori pikiran kita, juga mengotori hati kita jika kita tidak mengizinkan dia melakukannya bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengotori pikiran kita dan mengotori hati kita jika kita tidak mengizinkannya. Jadi, jika kita mengizinkan orang mengotori pikiran kita, mengizinkan orang mengotori hati kita, kita sendiri yang membuka pintu untuk membuat hidup kita ada dalam kondisi yang celaka. Pikiran kita jadi kotor, hati kita jadi kotor, maka marah, benci, dendam itu akan menguasai kita. Tapi jika kita tidak mengizinkannya, apapun yang orang lain lakukan, apapun keadaan yang terjadi di sekitar kita, kita akan tetap memiliki pikiran yang positif, pikiran yang baik, hati yang murni, hati yang baik di hadapan Tuhan. Jangan izinkan iblis menggunakan apapun, orang ataupun keadaan untuk mengubah kita menjadi jahat. Kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan ini mengajak kita untuk melihat sebentar lagi pemilu. Sebentar lagi. 14 Februari nanti kita akan memilih presiden dan wakil-wakil rakyat kita untuk ada di DPD, DPR RI, DPR provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Kita akan memilih mereka, orang-orang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita di 5 tahun yang akan datang. Maka kepada kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara warga gereja
baik kita sebagai pemilih, kita sebagai orang-orang yang terlibat secara aktif dalam politik praktis ini, baik tim sukses, calon, atau siapapun kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua warga gereja, jangan merancangkan yang jahat, jangan bersepakat untuk melakukan sesuatu yang mencelakakan lawan politik kita. Sebab yang demikian, sekalipun mungkin alasannya demi memenangkan yang kita dukung, demi memenangkan seseorang, tapi berkampanye hitam, melakukan sesuatu yang jahat, justru akan mendatangkan celaka bagi kita. Mungkin sepertinya di mata kita itu akan menaikkan dukungan, akan menarik simpati orang, mungkin akan membuat orang memilih yang kita dukung karena propaganda kita yang menjelek-jelekan orang, yang menceritakan keburukan orang. Tetapi ketahuilah ini, hal-hal yang demikian justru akan mendatangkan celaka bagi kita sendiri. Kita akan memilih pemimpin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Doa kita bersama yang kita pilih, yang Tuhan berkenan, yang akan memimpin bangsa ini, baik presiden ataupun wakil presiden, juga wakil-wakil kita di lembaga-lembaga legislatif. Kita tentu menginginkan mereka yang kita pilih akan membawa bangsa ini maju, akan membawa masyarakat sejahtera. Tentu kita berharap semua itu akan terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pakai cara-cara yang tidak diberkati Tuhan. Jangan pakai cara-cara yang tidak dikehendaki Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak suka, itu justru akan membawa kita pada keadaan yang sia-sia. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, semua itu tidak mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Karena itu bagi kita yang sedang berjuang dalam pemilu ini, semua tim, mari pakai strategi yang baik, yang Tuhan mau, yang Tuhan berkenan. Propaganda-propaganda kita harus positif, yang mendukung calon-calon kita tanpa menjelekkan orang lain. Cara-cara yang diberkati Tuhan, supaya itu mendatangkan berkat dalam hidup kita. Tetapi juga kepada kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berdoa, mari berdoa. Doakan penyelenggaraan pemilu. Doakan bangsa ini, sebab kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Doakan penyelenggaraan pemilu supaya berlangsung dengan segala baik. Doakan saudara-saudara kita yang mencalonkan diri. Doakan partai-partai yang berkompetisi. Doakan kita semua sebagai pemilih. Doakan saudara-saudara kita yang menjadi penyelenggara pemilu. Doakanlah supaya pemilu ini berjalan dengan baik. Tuhan berkenan memilih orang-orang yang Dia mau. Sekiranya berkenan memilih orang-orang yang kita dukung, yang kita nilai baik. Mari kita berdoa bersama supaya pemilu ini membawa kita memiliki pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, yang membawa bangsa ini maju dan membawa masyarakat mengalami kesejahteraan hidup. Kalau ada yang datang pada kita dengan kampanye yang menjelek-jelekkan, mari tegur dan ingatkan dia. Ingatkan dia, siapapun itu. Kalau datang dengan kampanye-kampanye hitam, dengan menjelek-jelekan lawan, tegur dan ingatkan. Jangan, Tuhan tidak berkati. Nanti mungkin Dapalia mulus, Absalom jadi raja di Hebron, jadi. Tapi pada akhirnya dia gagal dan mati. Mungkin pada akhirnya akan mendapatkan yang dia mau. Tapi pada akhirnya sia-sia, tidak mendatangkan berkat. Waktu orang Israel menghendaki raja, Tuhan tidak mengizinkan, harusnya tidak. Tapi mereka merengek dan meminta-minta, akhirnya Tuhan akang Saul. Pada akhirnya apa yang terjadi? Justru membawa kemalangan. Saul menjadi orang yang tidak takut Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di pemilu ini, di tahapan yang sedang berlangsung ini, mari kita mengupayakan segala sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Kita boleh berbeda, kita punya cara-cara yang berbeda, tapi ingatlah selalu, lakukanlah dengan apa yang patut dalam pandangan Tuhan, yang Tuhan mau, sehingga yang kita kerjakan itu membawa berkat, tidak mendatangkan kutuk, dia tidak mendatangkan malapetaka. Di gereja kita, gereja Masehi Injili di Minahasa,
Ada banyak saudara-saudara dari kabupaten, kota, provinsi, sampai di pusat. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai bagian dari gereja ini, mari kita mendukung mereka yang adalah warga gereja kita. Kita mengambil bagian sebab kita menempatkan orang-orang yang ada di sana untuk bersama-sama sebagai bagian dari gereja ini bersaksi. Kita berdoa tentunya, kita berdoa supaya Tuhan menaruhkan hikmat. Kita berdoa supaya Tuhan memberi bagi kita hati yang tetap untuk melihat siapa yang Tuhan mau untuk kita dukung, kita pilih. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, berdoalah, Tuhan pilihlah, tetapkanlah orang yang Tuhan mau. Sebab Tuhan lebih mengenal hati yang akan memimpin bangsa ini dan rakyatnya untuk mengalami sejahtera. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan kiranya memampukan kita untuk melakukan bagian kita dengan benar. Tuhan memberkati. Amin.